Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2017 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua pasti mau diberkati Tuhan. Amin. Kita semua pasti mau sukses, berhasil dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang telah kita baca, dengarkan bersama-sama, memberi kita rahasia bagaimana supaya kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara perhatikan, ayatnya yang kelima di sana dikatakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menerima berkat dari Tuhan, saudara harus melihat ayat-ayat sebelumnya. Saudara, tadi saya katakan, ini rahasia membuka berkat-berkat Tuhan. Yang pertama, perhatikan ayat 4a. Orang yang bersih tangannya. Saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus hidup dalam kekudusan. Saudara jangan kotori tangan saudara dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang mendatangkan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus bersih tangannya. Harus hidup dalam kekudusan. Jangan sampai saudara melakukan hal-hal yang tercela, yang kemudian mengotori hidup saudara. Apalagi dalam dosa persinahan, saudara itu akan mencemari hidupmu. Saudara harus hidup dalam kekudusan. Jangan sampai tangan saudara gunakan untuk menganiaya orang. Jangan sampai tangan saudara dipakai untuk membunuh orang. Saudara itu mengotori tanganmu. Sehingga saudara tidak akan diberkati. Saudara malah dikejar-kejar oleh dosa yang saudara lakukan. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus hidup dalam kekudusan. Menjaga tanganmu supaya tetap bersih, tetap kudus di hadapan Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang dijumpai tanganmu, lakukan itu untuk Tuhan. Apapun yang saudara mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, lakukan itu untuk Tuhan. Amin.
Saya percaya saudara, kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita tidak akan macam-macam. Betul? Karena Tuhan tahu apa yang ada di lubuk hati kita yang paling dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara, kalau saudara mau mendapatkan berkat Tuhan, mau diberkati Tuhan, hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Jangan kotori tanganmu dengan melakukan hal-hal yang jahat, yang berbau dosa. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang gemar berbuat dosa. Tuhan mau tinggal dalam hidup kita kalau kita hidup dalam kekudusan. Sebab Allah kita, Allah yang kudus. Haleluya. Yang kedua, kalau saudara mau diberkati Tuhan, perhatikan ayat 4 di sana. Orang yang bersih tangannya dan apa? Murni hatinya. Yang kedua, kalau saudara mau diberkati Tuhan, mau menerima berkat-berkat surga, pastikan hati saudara murni. Tidak ada motivasi lain, apalagi modus untuk keuntungan pribadi. Saudara pastikan saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, hatimu harus murni. Tidak ada motivasi lain selain memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita dapat memuliakan Tuhan bukan hanya di dalam dunia pelayanan, di dalam pekerjaan yang saudara dipercayakan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara melakukan dengan kasih kepada Tuhan. Amin. Makanya hukum kasih yang paling terutama kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Artinya apa saudara? Hati kita harus murni. Jangan mencari muka. Jangan menjatuhkan orang lain supaya saudara yang naik, saudara jangan. Hati saudara harus murni. Melakukan ini dan itu bukan karena ada motivasi lain selain memuliakan Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melakukan satu pelayanan supaya saudara terkenal, populer. Hati saudara nggak murni. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita kerjakan semuanya. Kita mau dapat upah atau tidak, hati kita tidak bermasalah. Hati kita tidak terganggu, saudara. Kita tidak sakit hati. Karena kita merasa diri kita sudah melayani, tapi kenapa tidak mendapat amplop? Karena hati kita murni. Kita nggak sakit hati, saudara. Kita nggak marah, kita nggak tersinggung. Karena yang sesungguhnya, yang akan kita dapatkan itu upah di sorga. Amin. Saudara, ada banyak orang ketika dia melayani, dia tidak mendapat amplop, saudara, mukanya langsung berubah, saudara. Itu artinya hatinya tidak murni. Fokusnya bukan pada upah yang Tuhan akan berikan kepada dia, tetapi upah pada orang yang akan memberikan dia amplop. Makanya ketika dia tidak mendapatkan amplop, saudara, dia marah, dia tersinggung, dia ngambek, dia tidak mau lagi datang pelayanan di tempat itu. Karena hatinya tidak murni. Saya percaya semua pendengar yang mendengarkan renungan pagi ini, hatinya murni. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara murni itu kan berarti bicara kualitas. Amin. Saudara, kalau kita melihat emas yang dibakar, itu kan tujuannya untuk memurnikan kadar emas itu. Saudara, kalau saudara mengalami satu tekanan, persoalan pergumulan, saudara, itu menandakan Tuhan sedang memproses saudara untuk semakin berkualitas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi ada saja fitnah, ada saja tantangan, ada saja yang menekan saudara, ada saja yang memfitnah saudara, jangan sakit hati. Orang yang sakit hati berarti dia belum beres dengan dirinya sendiri.
Orang yang sudah beres dengan dirinya sendiri, mau difitnah, mau dihina, dia tidak akan sakit hati. Karena hatinya murni untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, motivasi saudara, modus saudara, biarlah mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mempopulerkan dirimu sendiri. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang murni. Haleluya. Yang ketiga, kalau saudara mau diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini. Hiduplah dengan berintegritas. Hidup jujur. Jangan tipu sana tipu sini. Perhatikan di ayat 4b di sana dikatakan, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka dengan orang yang suka tipu sana tipu sini. Saudara, banyak sekali kejadian-kejadian, apalagi sudah dekat-dekat Natal kemarin, banyak sekali motif dan modus penipuan. Betul? Saudara, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, harus hidup jujur. Tidak boleh menjadi pelaku tipu sana tipu sini. Kalau saudara ditempatkan di dalam satu perusahaan, di tempat saudara bekerja, di komunitas saudara, jadilah berkat di sana. Jadilah terang Tuhan di sana. Hiduplah dalam integritas jujur. Jangan suka tipu sana tipu sini. Lakukan yang paling terbaik buat Tuhan. Hidup dalam kejujuran. Saya percaya kalau Tuhan mempercayakan saudara ada di dalam pemerintahan, ada di dalam perusahaan, ada di dalam pelayanan, ada di tengah-tengah tempat tinggal yang mungkin hanya saudara sendiri yang orang percaya di sana. Saya percaya Tuhan mau saudara jadi terang di sana. Jadi teladan kejujuran di tengah-tengah kehadiran saudara. Amin. Tuhan mau saudara jadi berkat, jadi terang, supaya nama Tuhan dipermuliakan di sana. Jangan kompromi dengan dosa. Saudara harus hidup berintegritas. Kalau saudara mau diberkati, harus hidup jujur. Tuhan senang hidup orang benar, pasti hidup dalam kejujuran. Kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Yang keempat, kalau saudara mau diberkati Tuhan, jangan sumpah palsu, jangan bersaksi dusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak senang dengan orang yang bersaksi dusta. Dia tidak melihat secara langsung, tapi dia mulai mengarang, saudara. Seolah-olah dia ada di tempat kejadian perkara. Sehingga dia merekayasa. Dia mengatakan hal-hal yang tidak benar, saudara. Karena apa? Dia sudah menerima amplop. Sehingga dia berani bersaksi dusta. Hati-hati. Kalau saudara ditempatkan posisi seperti ini, bertobat saudara. Karena Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang bersumpah palsu, bersaksi dusta. Saudara, bersaksi dusta ini bukan hanya saja di pengadilan, tapi ketika saudara bawa cerita-cerita yang tidak benar, gosip, saudara sedang bersaksi dusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi saksi yang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan memberkati orang yang bersaksi dusta. Saudara, suami istri, jangan sampai saudara bersaksi dusta. Bilang gaji hanya 2 juta, padahal gajinya 5 juta, saudara. Yang 3 jutanya kemana, Pak? Bilang, oh hanya pergi belanja di pasar, tapi ternyata ketemu mantan. Saudara, jangan sampai saudara menjadi orang yang bersaksi dusta. Karena sampai kapanpun saudara tidak akan diberkati Tuhan. Kalau saudara masih bersaksi dusta, saudara tidak akan diberkati Tuhan sampai kapanpun.
hidupmu hanya akan berputar-putar seperti orang Israel yang berputar-putar di padang gurun. Susah terus, saudara. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, jangan mau bersumpah palsu. Jangan mau bersaksi dusta. Yang terakhir, yang kelima. Kalau saudara mau diberkati Tuhan dengan luar biasa, firman Tuhan ini katakan, ayat 6b di sana dikatakan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan dengan luar biasa, cari Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Firman Tuhan jelas di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Saudara, Tuhan memberkati orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka yang mencari Tuhan menemukan sumber berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sibuk cari uang sampai saudara tidak mencari Tuhan. Karena kalau saudara tidak mencari Tuhan, saudara hanya menerima berkat, tapi saudara tidak diberkati. Makanya banyak orang di masa suksesnya dia jaya luar biasa, tapi di masa tuanya dia menderita, jatuh miskin. Kenapa? Karena dia hanya menerima berkat, tidak mencari sumber berkatnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan punya segalanya. Tuhanlah yang berhak memberkati, memberikan, mencurahkan, mengalirkan berkat dari Tuhan kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa hebat kalau saudara sekarang ini tidak pernah cari Tuhan. Saudara, saya selalu katakan, orang-orang yang tidak mencari Tuhan sedang mencari masalah dengan Tuhan. Kalau kita belajar perjalanan bangsa Israel, ketika mereka mencari Tuhan, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Tuhan memberkati mereka dengan kehidupan yang berlimpah-limpah berkat. Masa damai terjadi. Tapi ketika mereka tidak mencari Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh Israel. Dan mereka diserahkan. Mereka menjadi budak. Semua yang mereka miliki dirampas oleh musuh-musuh mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kami hamba Tuhan selalu mengingatkan saudara untuk pergi ke gereja, untuk cari Tuhan, untuk berdoa, selalu mengandalkan Tuhan. Supaya saudara diberkati Tuhan terus. Jangan sampai saudara silau dengan berkat, silau dengan uang yang saudara dapatkan dari bisnis saudara, sampai saudara tidak cari Tuhan. Hati-hati saudara. Saudara sedang mencari-cari masalah dengan Tuhan. Tuhan akan mengambil kembali apa yang saudara terima. Saudara cari Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan rezeki saudara. Tuhan akan tambahkan umur saudara. Berkat Tuhan akan terus Tuhan alirkan dalam kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita belajar bagaimana supaya kita dapat membuka pintu berkat. Hiduplah dalam kekudusan. Jangan kotori tanganmu dengan hal-hal yang berbau dosa. Jaga hidupmu supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup dalam kekudusan. Yang kedua, saudara, pastikan hatimu itu murni. Mau dipuji orang, atau tidak, mau dapat amplop, atau tidak dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Jangan sampai itu membuat hatimu sakit hati, benci sama orang. Orang yang murni hatinya, dia tidak tersinggung lagi. Dia tidak emosi, dia tidak marah ketika dia tidak mendapat apa-apa dari apa yang dia kerjakan. Sebab upahnya Tuhan sudah sediakan buat orang-orang yang murni hatinya.
Dan yang ketiga kita belajar, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang berintegritas, hidup dalam kejujuran. Yang keempat kita belajar, orang yang diberkati Tuhan adalah mengatakan yang benar. Artinya dia tidak mau bersumpah palsu. Dia tidak mau bersaksi dusta. Ya, dia katakan ya, tidak, dia katakan tidak. Dan yang terakhir, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mencari wajah Tuhan. Orang yang mencari kerajaan Allah. Dan kebenaran semuanya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup pribadi mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita Tuhan hibur mereka. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka yang hari ini berulang tahun khusus untuk pembina Infinity Ministry. Bapak Yosua Gunarto yang berulang tahun hari ini, Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Tuhan memakai hamba Tuhan ini berserta dengan keluarga pelayanan dengan luar biasa. Tuhan berkati juga hari ini hamba bersama istri berulang tahun pernikahan. Berkati terus keluarga hambamu, pakai keluarga hambamu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terus beracara di tengah-tengah keluarga hamba. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua yang mendengarkan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Renungan pagi ini mengudara, semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.